Kita ketemu lagi di bulan kitab suci ya. Minggu ini adalah minggu ketiga bulan kitab suci. Temanya, Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita. Sekarang kita berdoa bersama-sama dulu ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita berdoa bersama ya. Duduk yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan kitab suci minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun
yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, sekarang Bu Nisa mau tanya ya, siapa di antara kalian yang pernah merasakan jatuh? Pasti pernah ya, Bu Nisa juga pernah jatuh. Gimana coba rasanya? Sakit ya? Apalagi kalau kita jatuh, lalu tidak ada yang mau menolong kita. Aduh, pasti rasanya selain sakit juga sedih, ya kan? Nah, melalui cerita kitab suci hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mau jadi anak yang penolong. Jadi kalau kita melihat ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, kita harus segera menolong mereka. Walaupun mungkin kita tidak kenal sama mereka. Atau mereka badannya kotor, atau mungkin badannya bau. Gak apa-apa ya, kita harus jadi orang yang baik hati, yang mau menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Oke? Sekarang Bu Nisa dan Bu Tika punya tugas buat anak-anak. Tugasnya adalah anak-anak jadilah anak-anak yang baik, yang siap menolong mama, papa, kakak, adik, oma, opa, atau bahkan mbak yang membutuhkan bantuan anak-anak. Jadi, walaupun anak-anak masih di rumah saja, anak-anak masih bisa jadi anak-anak hebat yang penuh cinta kasih seperti Tuhan Yesus. Jadi, mulai sekarang, biasakan diri anak-anak untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Oke? Demikianlah kisah kitab suci hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama lagi. Anak-anak duduk yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menghadirkan keluarga, teman, dan tetangga sebagai teman seperjalanan hidup kami. Tolonglah kami agar dapat mengasihi sesama dengan tulus hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.